Saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu. Berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 13 Oktober 2024. Hari Minggu biasa ke-28. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Saudaraku yang terkasih, Injil bercerita tentang seorang pemuda yang datang pada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain Allah." Selanjutnya Yesus menyampaikan beberapa syarat dan tuntutan yang perlu dilakukan pemuda itu, yakni jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Atas semua persyaratan itu si pemuda itu menjawab, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Saudaraku yang terkasih, bagi saya orang ini termasuk orang baik. Ia pantas untuk kehidupan kekal karena semua tuntutan Yesus sudah dilakukan sejak masa mudanya. Ia telah menunjukkan sebagai pengikut Yesus yang baik. Ia sebenarnya sudah boleh mengalami kehidupan kekal dan juga menjadi berkat bagi banyak orang.
Tetapi jawab Yesus kepada orang muda itu, yang bagi saya menarik. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Mendengar itu kata orang muda itu sangat kecewa. Ia pergi dengan sedih. Lalu kepada para muridnya Yesus berkata, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, dalam perjanjian lama kekayaan dianggap sebagai tanda bahwa Allah memberkati orang itu. Karena itu tidaklah mengherankan kalau para murid sangat terkejut dengan pernyataan Yesus itu. Itulah sebabnya mereka bertanya, kalau begitu siapakah yang bisa diselamatkan? Jawaban atas pertanyaan itu hanya satu, yaitu tidak mungkin orang bisa diselamatkan. Yesus meneguhkan ketidakmungkinan itu dengan mengatakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Dengan pernyataan ini Yesus sebetulnya mau mengatakan, jika kamu berpikir kamu bisa masuk ke dalam kerajaan surga dengan usaha kamu sendiri, maka kamu tidak mungkin akan bisa masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam kerajaan surga adalah mujizat yang hanya dimungkinkan oleh rahmat Allah atas anugerah cuma-cuma dari Allah. Bukan mengandalkan kemampuan diri, bukan karena kepandaian kita, tapi karena rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku yang terkasih, Yesus menyuruh anak muda itu untuk menjual segala yang dimiliki, bukan karena harta kekayaan itu adalah buruk di dalam dirinya sendiri, melainkan kekayaan itu bisa memberikan rasa aman yang palsu. Kita berpikir bahwa kekayaan bisa membeli segala-galanya. Kita berpikir dengan uang kita bisa melakukan segala-galanya, padahal tidak dalam kenyataan demikian. Uang memang kita butuhkan, tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Kebahagiaan tidak dibangun atas dasar uang. Kita bisa menyaksikan banyak orang kaya dan memiliki banyak uang, tapi mereka juga tidak menemukan kebahagiaan. Kita bisa menyaksikan keluarga mereka, kehidupan mereka, dengan segala harta yang mereka miliki, tapi yang terjadi ketidakrukunan dalam kehidupan mereka. Saudaraku terkasih, kita mungkin tidak termasuk orang kaya. Namun ada banyak hal yang bisa memberi kita keamanan palsu. Seperti pekerjaan kita, karier, prestasi, jabatan, dan sebagainya. Maka hari ini seperti Yesus mengundang anak muda dalam Injil untuk menggantungkan hidup pada Allah semata-mata. Demikian pun hari ini, Yesus mengundang Anda dan saya, mengundang kita semua untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita mampu, walaupun kita memiliki segala-galanya, jangan sampai kita lupa akan Tuhan. Sebagai orang beriman kita percaya Allah mampu mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah punya kuasa untuk semuanya. Maka percaya dan berserah diri pada Allah, itulah pilihan hidup kaum beriman bila ingin bahagia dan selamat. Maka seperti Yesus mengajak, mengundang orang muda untuk menyerahkan hidupnya, menggantungkan hidupnya pada Allah. Hari ini Yesus sekali lagi mengajak Anda dan saya untuk menggantungkan diri kita pada rencana dan kehendak-Nya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.